Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai ya kuliahan hari ini. Saya baca dulu. Hari ini tanggal 3 ya, 3 November 2020. Kita sudah masuki bulan November. Ini sudah pertemuan ke-7 ya, untuk geoliterasi ini. Hari ini akan presentasi yaitu Mita ya. Mita sama Raka Alif. Udah siap ya? Oke. Insyaallah, Sensei. Oke. Tidak bisa menampilkan, Sensei. Oke. Berarti nanti saya coba tampilkan dulu. Kemudian presentasi ya untuk Mita ya. Saya persiapan dulu. Sementara yang lain sudah absen belum di My Class? Ini sudah, yang sudah izin di sini Rehan, terus baru 19 orang ya. Ntar saya cek dulu. Kevin sudah bisa masuk gak? Belum bisa, Sensei. Udah Di restart dicoba dulu di oke. HP Harus di sama restart dulu. laptop. Iya, udah dicoba dua-duanya masih error, Sensei. HP Itu sama apa? laptop. Servernya atau bukan? Mungkin servernya, Sensei. Nah, saya coba dulu tadi. Biasa kok saya tadi di My Class. Nah, saya ambil dulu bahan yang dari Mita ya. Nah, saya tampilkan dulu. Oke, bentar. Nggak tahu ya, WA saya juga kayaknya error ini. Nah ya. Nah, jadi Mita nggak bisa buka PPT-nya ya? Nggak bisa, Sensei. Nah, saya buka dulu di WA saya, tapi kok nggak bisa dibuka juga ntar ya. Saya kirim dulu ke email. Saya buka. Oke, nah ya. Tunggu dulu yang lain. Absen dulu ya, absen dulu aja. Nah, saya sambil mau menampilkan PPT-nya dari Mita tentang modern skill. Ini emang nggak lelet mungkin ya itunya apa sinyalnya. Bentar ya, tunggu dulu. Lagi proses pengambilan data. Oke, sambil melihat yang absen, ini yang masuk sudah 22 orang. Berarti 3 lagi ya, Rehan izin, terus yang lainnya belum. Firni udah masuk belum, Firni? Belum ya. Firni. Nah.
Tunggu dulu ya. Ada ini masalah teknis. Kayaknya komputernya udah capek nih. Masih proses, tunggu dulu. Oke, tinggal yaitu Rehan tidak masuk ya hari ini sih. Firly juga belum. Oh, belum masuk ya. Bentar. Bentar ya, lagi membuka PowerPoint dulu. Nah, saya share dulu PowerPoint. Maaf ya, agak terlambat ya. Entah, PowerPoint ini mana? Kelihatan belum PowerPoint-nya? Belum ya? Belum, Sensei. Belum, Sensei. Belum. Ntar saya tutup dulu, terus saya kemudian. Ini kok nggak muncul? Ini kelihatan belum? Udah? Belum ya? Belum ada Sensei. Belum ada, Sensei. Hitam. Coba lagi. PowerPoint-nya nggak muncul di ini.
Maaf ya. Ini ada kendala di PowerPoint itu nggak muncul di desktop. Mana ya? Udah muncul belum? Belum ya? Munculnya yang tim, Sensei. Iya itu makanya saya juga aneh kok mau screen yang ini ya udah ya. Ini yang share siapa? Layung. Sensei, coba. Udah, Layung bisa share ini. Bisa ini, Sensei, udah ada. Oke. Pakai yang Layung aja kalau gitu. Ya. Jadi operatornya Layung ya. Oke. Baik, kita mulai ya perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan doa membaca mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Oke, hari ini yang presentasi Mita Restu dan Rakalip dipersilakan untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Ini sudah tampil dibantu oleh Layung karena yang saya tadi kayaknya nggak muncul. Oke, silakan waktu dan tempat untuk Rakalip dan Mita Restu. Silakan. Terima kasih Sensei. Operatornya Itu muncul lagi nggak? Hah? Muncul. Itu muncul nggak? Ini sudah muncul kok. Kok di saya nggak ada ya? Coba diklik. Itu pakai apa? Layung pakai apa? Pakai browser. Laptop. Iya. Itu keluar nggak? Mudah. Keluar, Layung. Saya tutup dulu video sayanya. Coba. Udah kok. Sudah muncul. Coba di Itu bisa geser nggak? Bisa, Yung, udah ada. Bisa? Bisa geser nggak itu? Belum. Masih di slide pertama. Masih di pertama. Nanti nggak bisa geser. Bentar. Oke, ini aja. Udah keluar belum? Ya udah, tampilan pertama seperti tadi. Ini Versi pertama. Ini bisa kegeser nggak? Enggak. Outline visioner? Belum, Yung. Lah. Nah, udah. Ini sama aku di take control, sama Mita aja take control. Mita itu di bawah ada stop presenting, terus ada take control. Coba kamu mana take control. Kok hilang? Kok keluar sih? Ulang. Pakai HP Apa-apa, Ini pakai desktop. tadi PPT-nya Layung munculin, terus nanti minta Mita sendiri yang take control. Nih. Yang pegang kendali itu bukan? Iya. Iya. Ya, makasih Kolbi. Oke. Ini ya. Nanti ini aja lah. Kalau mau geser bilang aja. Jadi operator ya. Udah belum minta ininya? Udah keluar?
Belum. Belum. Modern skill? Belum, Boh? Yung. Iya sih. Nah, ini MS Team yang masalah. Atau Coba kita kamu nih? aja kan. Bisa nggak? HP Belum muncul aku ya? pakai HP soalnya. Nggak bisa. Udah. Udah ya. Ya, Yuk. udah. Take Biar- controlnya diklik coba. Take controlnya diklik Gimana? sama kita. Take controlnya Sama itu Mita, Mita. sama Mita biar nanti bisa. Take control. Udah? Tapi kok nggak bisa ganti sih? Bisa Yung Oh, sama bisa, udah, oke. Kamu bisa ganti? bisa. Udah, Udah oke. bisa ganti? Udah Yung. Ngegeser Udah itunya bisa. udah. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kami akan membahas tentang modern skill. Outline-nya di sini ada visioner, dinamis, dan perkembangan zaman. Yang pertama, sini ada langsung pengertian modern skill. Yang pertama ada pengertian modern. Modern memiliki arti yaitu terkini, pembaruan, dan meninggalkan gaya tren lama yang berganti dengan tren yang baru. Kemudian, pengertian skill itu sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna, sehingga menghasilkan suatu nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Selain itu juga, skill bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktek, sehingga akan terciptanya kinerja yang diinginkan. Berikut ada beberapa pengertian skill menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian dari Gordon. Skill merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan tepat. Kemudian dari Nadler, skill kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diterjemahkan sebagai implikasi dari aktivitas. Kemudian ada menurut Higgins, skill adalah kemampuan dalam tindakan dan memenuhi suatu tugas. Dan yang terakhir ada menurut Iverson, skill adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat. Kemudian ada hal yang harus dimiliki jika ingin memiliki skill. Untuk di sini, jika ingin memiliki skill yang baik, pertama, kita harus memiliki jiwa leadership yang tinggi. Kemudian mampu beradaptasi, inisiatif yang tinggi, dan punya kepekaan yang tinggi akan kondisi sosial dan budaya, dan punya rasa penasaran yang tinggi. Di sini memiliki jiwa leadership yang tinggi artinya pemimpin yang terampil, memiliki kombinasi dan improvisasi dalam menggunakan genesis kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawaan dalam berbagai situasi. Kemudian mampu beradaptasi ini maksudnya berarti mampu merespon perubahan dengan cepat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Beradaptasi juga memiliki arti seperti kemampuan komunikasi, berpikir kreatif, dan kamu dapat menerapkan pendekatan dengan berbagai situasi. Kemudian inisiatif tinggi
setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memulai sesuatu yang baru. Hal ini harus diterapkan bagi seseorang jika ingin memiliki skill. Kemudian punya kepekaan yang tinggi itu berarti kita sebagai makhluk sosial yang pastinya tidak bisa diam seorang diri dan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar. Maka pasti kita akan membutuhkan skill berupa kepekaan sosial dan budaya. Kemudian punya rasa penasaran yang tinggi itu seperti memiliki skill yang baik tentunya tidak bisa diam saja dan harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika saat kita benar-benar tidak mengetahui atau kurang memahami sesuatu, tentunya rasa penasaran yang harus bisa ditingkatkan lagi karena sangat berpengaruh dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian lanjut. Ini ada visioner. Pengertian visioner adalah kemampuan untuk melihat ke depan, melebihi penglihatan orang lain. Melalui kata-kata yang diucapkan, kita bisa melihat apakah seseorang itu visioner atau tidak. Orang-orang yang visioner, ketika ditanya, biasanya tentang rencana-rencananya akan menjawab dengan tegas dan jelas. Jadi, kalau orang visioner itu biasanya orangnya nggak ragu dan tegas, jelas gitu. Ini ada ciri-ciri orang yang visioner. Yang pertama, mampu merumuskan dan menjual visi serta mengelola organisasi secara profesional. Kemudian mendapatkan respek dan kepercayaan dari anggota kelompok untuk merealisasikan perencanaan. Kemudian memiliki integritas, kompetensi, konsisten, loyal, dan terbuka. Mengarahkan ego dan kepentingan individu serta kelompok demi merealisasikan visi organisasi. Di sini ada sedikit tips menjadi visioner. Yang pertama, menjalin hubungan. Langkah pertama menjadi visioner dengan menjalin hubungan baik dengan siapapun dan kepada pihak siapapun yang terkait. Setelah mendapat kepercayaan, kalian dapat menggali lebih dalam lagi sebenarnya orang-orang apa yang dibutuhkan dalam orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua ada membangun nilai. Di sini selanjutnya membangun nilai. Ketika kalian telah menjalin hubungan tadi, menjalin hubungan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan, seorang visioner itu harus bisa meyakinkan kalau kamu bisa memberikan nilai lebih dari yang mereka keluarkan. Gitu. Terus kita harus dapat mengatasi hambatan. Dengan kamu membangun lebih banyak nilai hubungan, itu juga dapat mengatasi hambatan-hambatan. Kemudian terakhir ada pastikan tercapai sebuah pertujuan. Seorang visioner tidak akan meninggalkan diskusi sebelum semua hal jelas. Jadi kan karena orang visioner itu ciri utamanya itu jelas dan tegas. Nah, sebelum meninggalkan diskusi itu semuanya harus jelas. Jadi belum ada yang harus semuanya udah dibahas, harus udah jelas gitu. Setelah mencapai sebuah persetujuan, baru kamu harus mengetahui langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan. Sini ada 2 tahap penciptaan visi. Pertama ada trend watching. Trend watching adalah kemampuan tingkat tinggi untuk dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan melalui kepawainya dalam bidang yang digeluti sebagai kepekaan terhadap sinyal-sinyal alam. Di sini tuh artinya sebagai pemimpin itu dapat mendeteksi arah perubahan di masa yang akan datang dan berbagai peluang yang dimaksud. Jadi si pemimpin itu dapat atau mendeteksi bagaimana ke depannya atau masa depan yang akan datangnya itu. Kemudian yang kedua, envisioning adalah kemampuan pimpinan
untuk merumuskan visi berdasarkan hasil pengamatan tren perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi, envisioning ini merupakan kemampuan untuk menggambarkan sesuatu yang akan kita ciptakan yang sebelumnya itu belum pernah ada, atau yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kemampuan untuk menggambarkan kondisi yang baru yang belum pernah kita alami gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Mohon maaf. Baik, terima kasih Mitasan. Selanjutnya saya akan mengambil alih tentang modern skill dinamis. Sebelumnya suara saya terdengarkan ya? Oke. Terdengar. Oke, silakan. Modern skill dinamis. Pengertian dinamis itu sendiri yaitu sesuatu hal yang terus berubah dan berkembang secara aktif atau seorang yang hidupnya sangat antusias dengan banyak energi dan tekad. Dinamis sering dianggap sebagai suatu sikap yang patut dimiliki semua manusia bahkan teknologi. Jadi dinamis itu istilah umumnya yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan. Dinamisnya itu sendiri hidup seseorang dikatakan dinamis apabila mengalami berbagai keadaan, pasang surut, semangat maupun antusias. Dinamis itu sering dianggap suatu sikap yang patut dimiliki semua manusia. Beragamnya kondisi yang terjadi pada sesuatu atau seseorang disebut dinamika. Selanjutnya, secara etimologi, istilah dinamis berasal dari kata dalam bahasa Prancis yaitu dinamik yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti kekuatan atau tenaga. Pengertian dinamis, Kamus Bahasa Indonesia dinamis diartikan sebagai keadaan penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan sebagainya. Selanjutnya, kata dinamis juga memiliki pengertian lain sesuai dengan ranah yang bersangkutan. Definisi-definisi dinamis ada 7. Di sini saya akan membacakan definisi dinamisnya itu, setelah itu akan ada penjelasannya. Yang pertama itu dinamis dalam ranah kewarganegaraan. Yang kedua, definisi dalam ranah sosiologi. Yang ketiga, definisi dalam ranah antropologi. Yang keempat, definisi dalam ranah musik. Yang kelima, definisi dalam ranah psikologi. Yang keenam, definisi dalam ranah psikologi. Yang terakhir, yang ketujuh itu definisi dalam ranah administrasi. 1. Dinamis dalam ranah pendidikan kewarganegaraan. Penggunaan istilah dinamis dalam pendidikan kewarganegaraan merujuk pada keadaan di mana suatu hal atau peraturan perundang-undangan selalu bergerak mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Selanjutnya yang kedua, dinamis dalam ranah sosiologi. Secara umum, pengertian dinamis dalam sosiologi adalah pola masyarakat yang berubah dan berkembang satu sama lainnya dalam ilmu yang mengkaji suatu hubungan antar makhluk sosial atau yang disebut itu sosiologi. Yang ketiga, definisi dalam ranah antropologi. Pengertian dinamis dalam ranah antropologi adalah bersifat aktif, bergerak, dan berubah. Yang keempat, definisi dalam ranah musik. Dalam musik, kita sering mendengar istilah dinamika atau dinamis yang menyangkut tentang perubahan keras lembutnya suatu nada atau frasa dalam bermain musik. Yang kelima, definisi dalam ranah psikologi. Dalam psikologi dikenal dengan istilah pemikir dinamis. Mereka adalah orang-orang yang penuh percaya diri dan mandiri. Orang-orang tipe pemikir dinamis sangat menyukai tantangan, mudah bergaul, kompeten, bertanggung jawab, objektif, menyukai diskusi, berbakat dalam retorika dan meyakinkan orang lain, serta membangkitkan semangat. Yang keenam, definisi dalam ranah religi. Dalam konteks religi dikenal dengan sifat dinamis. Sifat dinamis diartikan sebagai keyakinan positif bahwa segala situasi akan membaik berdasarkan pada kesadaran akan kemampuan sendiri, yakni kemampuan untuk secara aktif mengatasi masalah. Yang terakhir itu yang 7, definisi dalam ranah administrasi. Dalam dunia administrasi, umumnya perkantoran, dikenal dengan istilah dinamis, yaitu aktif,
Pengertian dinamis aktif adalah istilah tentang kearsipan di mana arsip tersebut masih berada di berbagai jenis lingkungan, satuan kerja atau unit pengelola di dalam satu organisasi atau instansi. Kok nggak bisa di slide ya? Halo? Iya. Gimana? Kok ngeblank Kenapa, sih? Rak? Nggak bisa dipencet. Ini yang Bentar. masih pegang kontrol kan? Punya Mita Raka ya? ya? Bisa nggak, Rak? Kelihatan nggak? Teams tidak menagih sebentar. Udah maju tuh. Ini udah aku slide. Keluar, Ki? Kenapa, Yung? Bisa keluar kok ininya PPT-nya? Enggak, di aku ada. Punya Raka ada nggak? Ini yang pegang Mita ya, Mita. Iya. Ya udah lanjut. Lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut aja. Dikit lagi kan? Selanjutnya mengikuti perkembangan zaman. Zaman sekarang disebut sebagai zamannya perkembangan zaman modern, yaitu zaman perkembangan modern adalah generasi yang lahir pada tahun 2000 atau milenium. Era yang serba mudah saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk bersaing, tampil hebat, dan mampu bertahan dalam menghadapi zaman untuk memiliki kualitas dan kinerja yang tinggi dan siap menghadapi tingkat persaingan yang semakin tinggi dalam berbagai bidang. Skill yang wajib dimiliki untuk saat ini itu ada 5 skill. Yang pertama, berbahasa asing, kemudian public speaking, mengoperasikan komputer, menulis, dan networking. Berbahasa asing. Globalisasi menuntut untuk selalu mengembangkan kemampuan berbahasa. Salah satu bahasa yang wajib dikuasai adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan di banyak negara. Bahasa Inggris menjadi hal pertama yang harus dikuasai jika ingin survive dalam menjalankan karir, apalagi untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri atau bekerja di perusahaan asing. Kemudian, public speaking. Public speaking menjadi salah satu kemampuan yang sangat penting. Saat memiliki skill ini akan lebih mudah saat presentasi baik untuk melamar pekerjaan maupun menjalin kerjasama. Skill ini dapat dilatih dengan sering berbicara di depan banyak orang. Lanjut, yaitu mengoperasikan komputer. Ada 3 aplikasi Microsoft, yaitu Word, Excel, dan PowerPoint. Di perkembangan zaman seperti sekarang, kemampuan ini merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Word digunakan untuk membuat makalah, jurnal, laporan, skripsi, dan lainnya. Kemudian Excel digunakan untuk pendataan dan perhitungan. Lalu PowerPoint digunakan untuk presentasi di sekolah, kampus, atau kantor. Selanjutnya, menulis. Menulis yang dimaksud adalah mampu merangkai kata-kata dan menghasilkan kalimat yang bagus. Menulis berarti menumpahkan kreativitas dalam bentuk karya tulisan. Menulis juga dapat melatih otak kita dan mendatangkan inspirasi dan motivasi. Dan yang terakhir ada networking. Jaringan atau network merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki saat ini. Teknologi informasi yang sangat berkembang pesat. Networking akan membantu dalam banyak hal, mulai dari karir, pekerjaan, bisnis, dan banyak lagi. Hai, mohon maaf banyak kendala.
dalam kelompok kami. Itu saja yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan tentang modern ini ya? Modern skill itu di dalamnya ada visioner, dinamis, dan mengikuti perkembangan zaman. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok tentang apa ya, baik itu visioner, dinamis, dan perkembangan zaman sudah disampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya dari teman-teman yang lain atau menyanggah atau memberikan masukan gitu ya mengenai modern ini. Jadi modern itu ada 3, yaitu visioner, dinamis, dan mengikuti perkembangan zaman. Ada yang mau memberikan masukan, silakan. Nggak ada. Mengerti semua ya. Jadi di kesimpulannya tadi kan ada beberapa kemampuan yang perlu dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman. Yang disebutkan tadi ada 5 ya. Yang pertama berbahasa asing. Dalam hal ini berbahasa Inggris gitu ya. Kemudian public speaking, mengoperasikan komputer, menulis, dan networking. Nah, untuk membangun networking itu seperti apa sih caranya gitu ya? Kira-kira ada kiat-kiat untuk membangun network? Silakan dari Alip atau dari Mita. Bagaimana cara kita membangun network yang baik ya, sehingga ya kita banyak kenalan, banyak relasi. Itu gimana caranya? Coba silakan. Siapa dulu? Mau Mita dulu, mau Raka dulu? Maaf Sensei, suaranya putus-putus. Ya, jadi bagaimana cara membangun network gitu ya. Bagaimana caranya membangun network sehingga kita banyak kenalan dan banyak relasi gitu. Coba, kira-kira apa caranya? Ada yang mau membantu menjawab? Ada? Sensei, maaf tadi suaranya putus-putus. Oke. Sekarang kedengaran nggak suara saya? Sudah, Sensei. Oke. Bagaimana cara membangun network gitu? Membangun networking. Kira-kira apa coba? Cara membangun network. Maksudnya bagaimana sih cara bersosialisasi gitu ya, sehingga kita banyak kenalan, banyak relasi gitu. Ada yang mau bantu? Kan? Mungkin memanfaatkan media sosial, Sensei. Ya, memanfaatkan media sosial. Seperti apa caranya? Sensei, saya masuk. Ya. Ini tadi pertanyaan Sensei, cara membangun networking ya Sensei. Ya.
Menurut saya itu cara membangunnya itu pertama itu tetapkan tujuan. Jadi membangun jejaring kerja merupakan sebuah proses yang relatif untuk memaksimalkan waktu untuk menetapkan tujuan. Terus yang keduanya jadikan sebagai kebiasaan. Jadi menghindari acara yang berkaitan dengan profesi merupakan kesempatan yang baik untuk memperluas jejaring kerja sehingga bisa membangun networking itu sendiri, Sensei. Ya, terus apa lagi kan? Memiliki daftar relasi. Gitu sih Sensei kalau dari saya. Oke ya. Yang paling penting menurut saya adalah ada beberapa cara untuk bisa membuat network ya. Satunya adalah buat orang lain percaya, gitu kan? Satu itu. Buat orang lain percaya untuk merekomendasikan kita. Jadi kalau kita tidak dipercaya oleh orang lain, maka orang lain tidak akan merekomendasikan kita. Itu salah satunya. Kalau mahasiswa itu ya membuat dosen percaya, membuat dosen menjadi ketika kita dikasih tugas, kita dikasih itu menjadi percaya, kemudian nanti menjadi network ya. Suatu saat nanti dosen akan merekomendasikan kita untuk dapat beasiswa, untuk dapat apa gitu, itu yang paling dekat ya. Kemudian paling tidak kalau saya buat kita itu sedikit ngeyel, itu berbeda dengan orang lain gitu ya. Makanya ngeyel itu bukan berarti ngeyel yang jelek ya, tapi sedikit berbeda dengan orang lain. Jadi kita itu punya ciri khas, punya semacam karakteristik yang berbeda dengan orang lain, dan itu akan mampu menarik perhatian gitu ya, dibandingkan dengan orang yang sama di satu kelompok. Pasti ingin mencari yang sedikit berbeda. Kekuatan kita itu bisa ditonjolkan di situ ya. Jadi tonjolkan kemampuan pribadi yang menunjukkan kemampuan kita. Misalnya kalau kita bisa membuat animasi, poster, aplikasi dan sebagainya, itu kan itu harus ditunjukkan sehingga nanti kita akan mendapatkan banyak kenalan yang sesuai dengan itu. Oke, kalau sudah bekerja mungkin ya Anda punya semacam komunitas gitu ya, kemudian punya lembaga, kemudian punya kartu nama. Paling tidak kartu nama juga perlu gitu ya untuk network ini. Oke, itu ya. Silakan yang lain ada bertanya, apakah ini 5 skill wajib yang dimiliki saat ini sudah dimiliki oleh Anda semua enggak? Gitu. Ya, berbahasa asing, bahasa Inggris Anda seperti apa sekarang? Kemudian public speaking, ya, bagaimana kemampuan berbicara di depan orang, mengoperasikan komputer kayaknya udah bisa semuanya. Menulis ini ya, menulis ini maksudnya apa ya sih? Kemampuan yang wajib dimiliki saat ini. Menulis itu maksudnya apa? Silakan, Alif atau Mita menjawab. Ini yang dipresentasikan kan skill yang wajib dimiliki saat ini. Ada 5 ya. Berbahasa asing, public speaking, mengoperasikan komputer, menulis, dan network. Maksudnya menulis di sini apa? Masuk Sensei. Jadi menurut saya di menulis di networking itu sendiri jadi menambah skill untuk kayak macam nambah untuk bisa membuat CV di era modern ini sih Sensei. Contohnya itu ya kayak bikin CV, terus di macam skripsi. Kalau saya sih mikirnya gitu sih Sensei. Makanya saya cantumin nulis. Ya, di penjelasan adalah menulis maksudnya mampu merangkai kata-kata, menghasilkan kalimat yang bagus. Menulis berarti menumpahkan kreativitas dalam bentuk karya tulisan. Menulis dapat melatih otak kita, mendatangkan inspirasi dan motivasi. Oke. Ya, itu kan jawab penjelasannya. Oke, ada yang lain yang ingin? Kenapa saya menamakan ini modern? Karena ya mengikuti perkembangan zaman ya. Dinamis itu modern. Kemudian visioner nih. Visioner tadi sudah dijelaskan, artinya mempunyai kemampuan untuk melihat ke masa depan gitu ya. Kemampuan untuk melihat ke masa depan melebihi penglihatan orang lain. Nah, maksudnya melebihi penglihatan orang lain itu seperti apa? Kemudian melalui kata-kata yang diucapkannya kita bisa mengetahui apakah seorang visioner atau tidak. Biasanya orang yang visioner ketika ditanya tentang rencananya akan menjawab dengan tegas dan jelas.
Nah, jadi visioner itu artinya orang yang mempunyai mimpi-mimpi ya, mempunyai pandangan ke depan, gitu. Ide-ide cemerlangnya itu bagus gitu. Nah, untuk ini misalnya visioner Anda kira-kira untuk kelompok Alif dan Mita itu apa sih pandangan Anda ke depan menurut Anda masa depan Anda itu seperti apa gitu? Apakah udah bisa ada gambaran visioner seperti itu ya? Gambaran Anda ke depannya 10 tahun ke depan atau saya akan menjadi apa, kemudian kira-kira gambaran ya misalnya PBJ UMB visionernya sebaiknya seperti apa gitu. Menurut Anda coba, visioner itu kan bisa melihat ke depan gitu. Apalagi Anda sebagai pembelajar bahasa Jepang, ke depannya itu apa gitu loh. Kedepannya apa yang bisa kita lakukan dengan bahasa Jepang yang kita miliki? Kira-kira apa tuh? Visionernya ada nggak? Visioner itu silakan ada yang mau jawab. Mita. Jadi visioner itu mampu melihat ke depan apa yang dilakukan oleh kita. Nah, visionernya adalah bagaimana misalnya perkembangan bahasa Jepang ke depannya itu seperti apa, perkembangan PBJ UMB itu seperti apa. Visioner kira-kira ada masukan-masukan itu menurut Anda perkembangan Anda ke depan itu harus seperti apa gitu kan, itu adalah salah satu cara mencapai mimpi ya. Jadi ada target yang ingin dicapai gitu. Nah, Anda punya nggak visi Anda itu apa? Visi misi kan? Kalau dalam prodi itu ada visi misi gitu kan, menjadi program studi pendidikan bahasa Jepang yang profesional, unggul dan islami, dan bersaing dengan kancah persaingan internasional. Coba kira-kira apa? Dari teman-teman yang lain juga ada yang punya pandangan-pandangan ke depan tentang PBJ UMB, tentang bahasa Jepang Anda, apa saja silahkan. Tentang pembelajar bahasa itu kedepannya seperti apa sih gitu ya. Itu visioner itu, jadi bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, itu visioner. Silakan. Untuk PBJ UMY mungkin saya lebih melihat kedepannya akan lebih banyak dikenal oleh calon mahasiswa yang ada di Indonesia. Kenapa? Alasannya apa? Karena dari semua prodi yang ada di UMY kayaknya PBJ yang paling minim gitu, Sensei. Minim apanya? Jadi kelasnya, mahasiswanya. Ya, apa itu berlawanan dengan pendapat yang akan lebih dikenal dengan sedikitnya jumlah mahasiswa. Gimana Sensei? Apakah pendapat pertama itu tidak bertentangan dengan pendapat kedua? Katanya mau semakin dikenal mahasiswanya, tapi kok mahasiswanya sedikit gitu kan? Yang paling sedikit, prodi yang paling sedikit mahasiswanya. Katanya kan tidak sinkron. Justru itu ingin mengenalkan lebih ke mahasiswa, karena sebelumnya saya juga nggak tahu kalau di UMY itu ada prodi bahasa Jepang. Ya, jadi visinya adalah PBJ UMY harus lebih banyak dikenalkan gitu ya, ke depannya itu. Apa akan jadi terkenal gitu ya. Oke. Ada lagi yang masukan? Menurut Anda 10 tahun ke depan ya, 10 tahun ke depan kehidupan manusia seperti apa? Di tahun 2030 misalnya. Nah, kalau yang visioner itu bisa melihat kita di tahun 2030 itu seperti apa. Gitu loh maksudnya. Nah, kita diskusi ini ya. Ada yang bisa kehidupan manusia di tahun 2030 misalnya. Saya masuk Sensei, boleh nggak? Ya, silakan. Ini hanya tanggapan saya aja ya tentang menurut saya sih kalau misalkan melihat ke tahun 2030 itu balik lagi ke orangnya Sensei. Orangnya itu bisa nggak sih dia nih berpikiran satu langkah ke depan, jadi berpikiran untuk yang lebih jauh gitu. Kalau misalkan orang itu hanya memuaskan dirinya hanya
di apa yang udah dia milikin itu menurut saya ya gitu-gitu aja Sensei, nggak bakalan ada yang namanya visioner. Jadi balik lagi ke orangnya aja itu Sensei. Menurut saya sih itu. Ya, secara umum ya di tahun 2030 itu satu, menurut saya juga dari baca-baca ya, dari baca-baca bahwa peranan manusia itu akan semakin berkurang, digantikan oleh mesin gitu ya. Jadi nanti di tahun 2030 itu sudah tidak ada lagi misalnya teller. Itu kan sudah perkembangannya sekarang udah kelihatan ya. Jadi tidak ada lagi pegawai bank, nanti digantikan semuanya oleh mesin gitu kan. Artinya manusia akan dikalahkan oleh mesin, itu visioner gitu loh. Jadi di tahun 2030 kita semua serba kartu. Nah, jadi hidup dengan menggunakan kartu ya, atau hidup tanpa menggunakan uang cash. Itu salah satu pandangan saya di tahun 2030. Semuanya serba kartu dan kemungkinan cash itu akan banyak tidak dipakai. Ya, itu contoh satu. Jadi bagaimana kita menyikapinya kalau semuanya itu tidak ada uang gitu ya. Semuanya tuh dengan pakainya cash gitu ya. Pakainya kartu gitu. Nah, padahal kita juga dalam Islam kan tidak boleh kita menggunakan kartu kredit gitu ya. Karena itu kartu kredit salah satunya media riba gitu ya. Nah, jadi kalau yang visioner seperti itu, maka kita bisa menciptakan sebuah sistem bagaimana supaya kita itu tidak tergantung kepada kartu gitu loh. Kemudian yang kedua, pandangan saya di tahun 2030 itu minyak bumi akan habis. Artinya bensin dan segala macam itu akan nggak ada gitu. Nah, maka manusia sekarang udah mencari teknologi yang baru, yaitu teknologi matahari gitu ya. Jadi nanti atau teknologi listrik sehingga mobilnya itu nanti di-strom gitu. Nah, itu kan salah satu pemikiran visioner di tahun 2030. Manusia sudah tidak mau malas bergerak ya, mager dari sekarang sih sudah diperkirakan dari tahun 2010 ya. Kenapa? Karena sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang membuat orang mager gitu. Jadi mager itu menjadi lapangan kerja buat para mereka yang bikin aplikasi-aplikasi seperti Gojek ya, GoFood, itu kan mereka bikin aplikasi visioner. Di tahun 2020 orang udah semakin malas untuk bergerak gitu karena apa namanya transportasi macet dan sebagainya. Akhirnya mereka menciptakan sistem transportasi by aplikasi kayak gitu ya. Nah, jadi kita itu melihat perkembangan teknologi sekarang, semua harus bisa komputer, tapi tadi hanya Word, kemudian Excel dan PowerPoint. Nah, nanti ke depan itu bukan hanya itu. Sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang harus dikuasai oleh anak-anak muda ya, Corel, kemudian aplikasi SEO misalnya, Search Engine Optimization, kemudian pembuatan website, berjualan di media sosial. Itu sebetulnya kalau yang punya misi ke depan itu udah terbayangkan gitu loh. Oh, berarti nanti setelah lulus saya akan membuat aplikasi apa gitu. Nah, itu kan susah itu kalau yang seperti kita misinya belum tergambarkan ya. Oke. Jadi memang tergantung orang, tapi melihat perkembangan sekarang kita juga harus membuat visi misi bahwa ancaman bagi pembelajar bahasa itu sangat banyak sekarang itu. Ada yang disebut dengan robot buatan atau teknologi artificial intelligence. Jadi orang itu nggak usah ngomong bahasa Jepang, nggak usah bisa ngomong bahasa Jepang, tapi dia cukup memikirkan, kemudian yang keluar itu bahasa Jepang. Gitu. Teknologi AI itu seperti itu. Jadi robot buatan itu seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa di negara-negara ini sudah dipakai teknologi AI itu. Salah satunya ketika kita ngomong pintu terbuka gitu. Kemudian mesinnya berjalan sendiri gitu. Itu kan sangat cepat sekali ya. Apa yang dipikirkan langsung terjadi gitu kan. Yang seperti itu memakai teknologi AI. Penerjemah juga akan semakin kehilangan pekerjaannya di masa akan datang. Karena sekarang sudah ada Google Translate atau ada Grammarly di komputer, di bahasa Inggris itu ada Grammarly, kemudian ada Mendeley dan sebagainya. Jadi
semua pekerjaan manusia itu sudah semakin mudah dilaksanakan, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu akan semakin berkurang. Penerjemah semakin berkurang, kemudian penulis naskah bahasa Inggris juga sekarang sudah berkurang ya. Jadi semakin sedikit peluang kita untuk memanfaatkan bahasa yang kita miliki untuk pekerjaan itu. Kedepannya akan semakin sulit untuk mencari pekerjaan karena pekerjaan-pekerjaan yang selama ini ditangani oleh manusia itu akan hilang. Ya, dulu ada kantor pegawai pos yang suka pergi ngantar gitu ya. Sekarang kan sudah tidak ada, jarang ya mengantar surat karena orang nggak mau memakai surat lagi. Sekarang udah pakai email gitu ya. Pegawai pos hilang, pegawai bank juga nanti akan hilang, digantikan oleh mesin gitu ya. Kemudian bahkan guru mungkin ya, guru juga nanti akan hilang ya. Kenapa? Karena yang mengajar mesin lagi gitu. Nah seperti itu. Itu ya sedikit perkembangan zaman. Jadi visioner itu adalah mampu membaca ke depan dan melihat risiko-risiko yang akan dihadapi oleh kita sebagai manusia. Termasuk nanti akan dibahas di manajemen risiko ya. Manajemen risiko itu kalau seperti sekarang ini risiko yang akan dimunculkannya apa? Ya. Kalau mahasiswa itu risikonya apa? Ya, risiko mahasiswa yang malas misalnya, berarti nanti dikeluarkan atau DO itu kan risiko, itu harus dimanage dari sekarang ya, supaya tepat Anda bisa memperkirakan prediksi buruk yang terjadi karena misalnya perbuatan kita. Itu manajemen risiko, nanti akan ada yang membahasnya di klub berikutnya. Oke, ada lagi yang mau ingin berpendapat? Saya melanjutkan. Boleh nggak? Ya silakan Kelvin. Kalau dari saya sih untuk di tahun 2030, aku menilainya di Indonesia pro dan kontra sih Sensei. Soalnya kita yang sebagai mahasiswa yang konon katanya nanti memajukan bangsa itu kan kita udah lulus, maksudnya kita udah kerja mungkin di setiap bidangnya masing-masing. Namun di Indonesia sendiri masih ada beberapa yang belum bisa mengikuti gitu loh Sensei ya. Mohon maaf aja, misalkan kayak teman-teman kita yang putus sekolah atau nggak bisa nerusin gitu. Kalau menurut saya. Ya, maksudnya nanti 10 tahun ke depan itu Anda akan menjadi apa gitu kan, belum tahu ya. Nah, itu kan kontra. Kira-kira diprediksikannya itu apa gitu nih, angkatan 10 tahun ke depan itu mahasiswa yang sekarang aktif 10 tahun ke depan itu menjadi apa gitu kan, apakah banyak yang jadi politikus ya atau seperti apa, itu perlu diprediksi ya. Anda juga harus memprediksi diri sendiri ya, kira-kira untuk kedepannya itu seperti apa gitu loh. Oke, ada lagi yang lain silakan sebelum saya lanjutkan dengan materi dari buku ajar saya Johor Literasi. Ini menarik ya. Pembicaraan modern skill ini menarik karena berhubungan dengan visioner. Visioner itu artinya apa yang kita ucapkan di tahun ini itu apa terbukti enggak di tahun ke depan atau 2 tahun ke depan gitu. Nah, contoh yang sekarang nyata itu misalnya ketika dulu kampanye pemilu gubernur DKI, Anies Baswedan pernah berjanji untuk menyampaikan bahwa mode transportasi yang baik Jakarta itu adalah terkoneksinya semua jaringan transportasi sehingga bisa dipakai oleh semua orang. Dan itu akan dilakukan dalam waktu 2 tahun atau minimal 1 tahun gitu. Tapi ternyata dalam 2 tahun, 18 bulan kemudian, Jakarta sekarang baru kemarin mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan mode transportasi yang baik. Artinya itu udah visioner gitu, udah melihat 2 tahun ke depan itu akan seperti ini. Jadi MRT terkoneksi dengan busway, kemudian busway terkoneksi dengan kereta api dan sebagainya, itu udah bukan mode transportasi yang baiknya tapi sistemnya gitu. Nah itu kan berarti sudah dilihat ketika dia menyampaikan visi misi di di pemilu
Nah, kemudian melaksanakannya di dalam ketika dia menjadi pejabat. Seperti itu loh. Jadi dia bisa membuat itu menjadi kenyataan gitu. Saya mau mengagumkan Gubernur Jakarta sekarang, tapi Jakarta sekarang sepertinya menjadi saingan atau oposisi dari pemerintah, gitu ya. Yang asli, pemerintah yang asli itu banyak pembangun yang tidak visioner. Contohnya pembangunan Bandara Kertajati, gitu kan, itu tidak visioner. Kenapa? Karena orang dari Majalengka itu kan kampung, nggak mungkin rame gitu ya Bandara Kertajati itu, sehingga Bandara Kertajati sekarang terbengkalai. Itu banyak seperti itu. Nanti kan tidak visioner. Pemindahan ibu kota itu menurut saya juga tidak visioner karena melihatnya bukan keuntungan masyarakat tapi keuntungan pribadi. Ya, yang visioner itu yang visinya jelas dan tegas gitu. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan. Ada yang bertanya nggak? Lagi, silakan. Nah, saya akan share tentang soft skill ya. Ini kelihatan belum tampilan saya? Sudah, Sensei. Oke. Sudah. Karena berhubungan dengan soft skill, maka saya akan sampaikan kembali kan email-email yang berbahasa Jepang ya. Saya sampaikan bab 10 tentang soft skill, definisi soft skill, jenis-jenis soft skill, website tentang soft skill, dan menggunakan soft skill dan cara menggunakannya. Halaman 111 dari buku ajar saya. Masih ada waktu 20 menit ya. 111 berarti kelebihan. Soft skill itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Soft skill yang sudah kita sering bicarakan. Ada yang tahu nggak? Soft skill itu apa? Atau hard skill? Hard skill itu apa sih? Kayaknya kalau soft skill ke attitude atau manners gitu, ke sikapnya mungkin Sensei. Nah, kalau karakter itu apa sih? Soft skill juga bukan? Karakter. Iya, Sensei. Kalau akhlak? Akhlak, soft skill bukan? Soft skill, Sensei. Soft skill. Soft skill itu dari mana sih asalnya? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri, kepribadian. Ya, maksudnya soft skill itu istilahnya dari mana gitu asalnya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan, berarti dari negara-negara Eropa. Ya, dari negara-negara yang istilahnya mereka lebih maju dibandingkan dengan kita ya. Kita itu ada akhlak, itu soft skill juga. Menurut saya itu bukan soft skill kok, akhlak itu. Akhlak itu karena dari Al-Qur'annya, karakter ya. Jadi apa bedanya soft skill, karakter, akhlak, kemudian budaya gitu ya. Nah, nanti yang membahas Kaizen itu kan, apakah Kaizen itu termasuk soft skill bukan? Nah, di sini kan kita lihat ya, soft skill itu artinya soft itu artinya lunak. Lunak itu artinya kemampuan lunak. Kalau di dalam komputer itu soft skill itu artinya kemampuan perangkat lunak, bukan hard skill. Hard itu artinya yang keras ya. Jadi kalau dibandingkan, hard skill itu adalah kemampuan manusia yang bisa kelihatan, yang bisa ditunjukkan oleh orang tersebut, gitu ya. Misalnya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, bisa berpidato. Nah, itu hard skill semua ya. Bisa menghitung, kalau ekonomi itu bisa menghitung gitu. Nah, kalau soft skill itu kalau saya adalah keterampilan lunak, yaitu keterampilan yang tadi saya berbesar dulu, yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan selain kemampuan utama. Nah, kalau Anda bisa bahasa Jepang itu hard skill-nya, ya. Tapi soft skill-nya itu bukan itu. Jadi soft skill itu lebih ke tadi sikap ya,
ada attitude bahasa Inggrisnya itu ya. Kemudian akhlak juga. Jadi bingung ya istilahnya itu campur, ada akhlak, ada sikap, ada sifat ya, kemudian ada karakter. Nah, di situ kita harus bisa membedakan. Soft skill itu adalah istilah yang dipakai dalam dunia kerja ketika seseorang mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang lain, bukan hanya sekedar kemampuan nyatanya. Misalnya begini, kalau mahasiswa itu punya nilai cum laude 3,5 gitu ya. Ketika bekerja kok mereka susah mencari pekerjaan. Padahal bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Jepangnya bagus, punya N2 gitu. Tapi kok kenapa nggak diterima? Ternyata yang jadi masalahnya adalah sikap, perilaku, atau karakter individu yang ada dalam diri masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan soft skill-nya. Jadi, kalau kita pintar, tapi soft skill-nya kurang baik, maka biasanya kita susah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, dunia kerja itu sekarang yang paling banyak membutuhkan adalah soft skill-nya yang bagus. Hampir 60%, 70% keputusan penerima pekerjaan adalah soft skill. Jadi sikap dan kebiasaan kita dalam berinteraksi dengan orang lain itu soft skill. Soft skill tidak terlihat kasat mata dibandingkan dengan kemampuan teknis. Jadi ada orang yang pintar, bengkelnya pintar, pemimpinnya bagus gitu ya. Tapi soft skill-nya itu nggak kelihatan. Kelihatannya itu kalau kita sudah lihat perbuatan-perbuatan dia. Ada yang pintar tapi culas, ya. Ada yang jenius tapi licik. Ya, itu kan berarti di situ liciknya itu kan soft skill gitu ya. Ada yang biasa-biasa saja tapi dia disukai banyak orang gitu, ya. Karena soft skill-nya bagus. Dia nggak pintar, bahasa Jepangnya nggak pintar, tapi dia sangat membantu orang lain ketika mengalami kesulitan, kemudian menyemangati orang lain gitu. Tapi ada soft skill yang kurang baik, misalnya terlalu percaya diri juga itu soft skill kurang baik ya. Selalu merendahkan orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain, itu soft skill yang kurang baik. Atau ada soft skill yang kurang baik itu adalah selalu mengandalkan orang lain, selalu merasa dia tidak percaya diri gitu. Nah, ini soft skill biasanya ada dalam diri masyarakat, individu sendiri itu, dan itu harus dilatih. Itu harus dicari bagaimana cara membangun soft skill yang baik itu dengan pengalaman di sekolah, pengalaman hidup masa lalu, atau pengalaman dalam dunia kerja yang dilakoni. Pengalaman tersebut merupakan pembelajaran yang sangat berharga sehingga Anda dapat menjaga peranan soft skill profesional dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau saya sih soft skill itu adalah istilah dalam dunia kerja. Nah, kalau karakter itu artinya moral, ada dua ya. Kalau lihat videonya Anis itu ada dua. Karakter yang pertama karakter moral, itu maksudnya akhlak. Kemudian yang kedua karakter kinerja. Nah, karakter kinerja itu maksudnya soft skill kalau saya bisa menyebutkannya. Karena karakter kinerja itu adalah bagaimana kinerja seseorang dalam membuat gitu ya pekerjaan. Ini jadi soft skill. Yang pertama adalah communication skill, artinya skill untuk berkomunikasi. Kemudian interpersonal skill, yaitu kemampuan untuk berhubungan baik dengan orang lain. Kemudian yang ketiga problem solving dan critical thinking, ya, bagaimana dia menyelesaikan masalah dan kritik. Kemudian ada active learning, yaitu mau mendengar, mengelola dan mengambil manfaat dari pendapat orang lain. Kemudian active learning, yaitu selalu mencari ilmu sepanjang hayatnya untuk mengembangkan diri, dan soft skill yang dia miliki atau mau belajar terus-menerus. Kemudian organization skill, yaitu organizational skill, membangun organisasi, ya. Kemudian time management skill, ini mengelola waktu. Ini nggak berhubungan dengan bahasa Jepang, tapi semua bidang itu pasti harus memiliki time management skill. Kemudian team player, itu kerjasama. Kemudian profesional juga sama ya. Kemudian adaptability, artinya bisa beradaptasi. Dan itu ya kira-kira ada 10 yang paling penting. Tapi sebetulnya kan
tadi saya ada modern juga kan, ada visioner dan sebagainya, mungkin masuk ke tambahan dari sini. Kalau lihat pendidikan karakter ada 36 karakter yang baik. Nah, salah satunya ada 10 yang di soft skill bahas. Ini khusus untuk dunia kerja ya. Nah, kalau akhlak itu kan beda lagi. Akhlak itu dalam dunia kehidupan Islami. Ya. Tapi soft skill ini sebetulnya ada dalam Al-Quran, misalnya communication skill. Itu apa di Al-Quran kira-kira yang berhubungan dengan communication skill? Pasti ada ayat-ayatnya itu, kalau digabungkan ada itu. Oke, terus yang selanjutnya websitenya ini adalah website soft skill. Ada yang pertama skillyouneed.com. Nanti kita lihat. Nah, ini websitenya seperti gini. Kemudian tadi yang dibicarakan saya tadi ada skill you need, kemudian leadership tadi ada juga ya, planning segala macam, learning skill ada di website ini. Kemudian writing skill, ini banyak sekali skill-skill itu ya. Parenting juga sama. Nah, sekarang itu ada hubungannya dengan literasi. Kadang-kadang literasi itu berhubungan dengan skill juga ya. Jadi literasi komputer berarti kan skill dalam bidang komputer. Literasi ekonomi berarti skill dalam bidang ekonomi. Literasi budaya berarti kemampuan dalam budaya gitu. Nah, literasi informasi berarti kemampuan dalam mengolah informasi kan begitu. Oke, ini salah satunya seperti itu. Kita lihat websitenya Skill You Need ya. Skill You Need itu mungkin unit. Kalau ini kemampuannya semua ya, .com. Bukan soft skill saja, tapi semua kemampuan yang harus dimiliki oleh kita. Tampilannya kelihatan ya, tampilannya. Nah, ini ada skill-skill yang perlu. Kok ada tambahan kayak gini? Mungkin kayak di sini ya, leadership skill. Kayaknya website-nya salah ini. Bukan ini. Ini website-nya adalah Skill You Need. Skillyouneed.com. Skill pakai S ya. Skill You Need. Skill salah mungkin ini. Nah, ini yang penting ya. Jadi interpersonal skill, interpersonal skill dan sebagainya. Ini ada nih ya, skill-skill semuanya nanti bisa dibaca, tapi dalam bahasa Inggris. Kira-kira itu ya, tambahan dari saya. Ada yang mau bertanya? Silakan Anda kunjungi website ini untuk interpersonal ya. Interpersonal tadi yang soft skill tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan perkuliahan hari ini. Minggu depan yang akan presentasi siapa ya? Setelah Mita itu Wayan sama Ikhlas ya. Wayan sama Ikhlas ya. Tolong dipersiapkan presentasinya. Kita lihat absensi hari ini yang belum absen. Di my class tadi Kevin kesulitan absen ya. Sensei, saya udah bisa absen. Cuman yang minggu kemarin pas presentasi saya lupa absen, Sensei. Udah saya bisa hadirkan kok. Nah, saya lihat dulu ya yang lain. Yang tidak masuk, yang tidak bisa absen saya absensikan.
tanggal 3 November. Tampilan ini kelihatan my class. Ada Sensei. Firni nggak ada ya hari ini, tidak masuk ya? Berarti hari ini tidak hadir. Tidak hadir. Terus Wayan juga nggak ada? Ada nggak? Tadi kelihatan ada ke Wayan. Wayan ada ya? Tapi belum absen di my class loh. Raihan izin ya, Raihan izin berarti masuk sakit atau izin. Terus sudah ya. Jadi yang lainnya sudah pada bisa absen sendiri ya. Jadi yang tadi Wayan yang belum nanti mengabsen sendiri. Firni tadi memang nggak masuk. Oke, baik. Kalau begitu hari ini kita cukupkan sampai di sini perkuliahan. Minggu depan kita lanjutkan dengan perkuliahan presentasi dari Ikhlas dan Wayan ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya silakan dilanjutkan aktivitasnya.